Ya, Pak Kiai, tadi kan kita berbicara masalah mengenai vaksin, begitu Pak Kiai ya. Ini kan kita sebenarnya masih lama menunggu vaksin yang masih diproses, begitu Pak Kiai ya. Masih ada jeda waktu yang mungkin kita juga harus bisa mewaspadai sebagai umat Islam apa nih Pak Kiai? Sebagai apa ya, antisipasi kita, antibodi kita sambil menunggu ini? Di samping ikhtiar zahir, yaitu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, nomor 1, cuci tangan, menghindari kerumunan banyak orang, juga harus ikhtiar doa. Doa yang paling penting. Doa mukhul ibadah. Orang mukmin senjatanya adalah doa. Doa silahul mukmin. Orang kalau beriman pada Tuhan, senjata yang paling utama adalah berdoa pada Allah. Berdoa kepada Allah. Kita sudah ada di pesantren Al-Taqofah. Pak Kiai, kalau kita mereview dulu nih sebentar nih. Kemarin kan NU sempat keluar dari program organisasi penggeraknya dari Mendikbud. Tapi akhirnya sekarang sudah bergabung lagi dan akan dimulai Januari 2021 ya Pak Kiai ya. Apa sih yang hasilnya memutuskan untuk bergabung kembali begitu? Yang akan melaksanakan langsung kan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Bukan, saya kan ketua umum ya. Lembaga sendiri yang menangani pendidikan namanya Lembaga Ma'arif. Ketuanya Kiai Haji Arifin Junaidi MBA. Pertimbangan beliau bahwa tidak mungkin dilaksanakan tahun ini karena sangat mendadak. Apalagi akan mengelola dana yang cukup besar, manajemennya apanya harus diatur dengan rapi. Tapi kalau tahun depan, masih dipikir. Kalau tahun depan masih dilihat, belum pasti akan Jadi ikut. Masih ada pertimbangan lagi. Masih ada pertimbangan. Baik. Saya sendiri belum memutuskan. Saya sebagai ketua umum Tanfidiyah eksekutif belum memutuskan. Tapi berbicara selain POP, tentunya dengan Kemendikbud ada kerjasama apa sih Pak Kiai terkait dengan ini kan kita kan ada pesantren juga, mungkin metode pembelajaran, kurikulum atau apapun yang berkaitan dengan di masalah di pondok pesantren itu apa? Yang selama ini sudah ada MOU sejak lama, sejak masa Pak SBY sudah tanda tangan antara pendidikan Ma'arif dengan Kemendikbud. Kalau dia namanya apa? Kemendikbud ya. Beberapa kurikulum dan beberapa fasilitas kita dibantu oleh Kemendikbud. Dan agar supaya tahu ya, mohon maaf, sekolah NU itu lebih banyak daripada ormas yang lain. Salah kalau ada orang anggapan NU itu hanya punya pesantren, sekolahnya masih sedikit. Tidak. Justru NU mempunyai sekolah 13.000 SD, SMP, SMA atau ya sanawiyah aliyah. Kemarin yang lain paling 6.000. Yang kemarin katanya pesantrennya mencetak jadi imam masjid di Maroko. Iya. Itu alumni sini. Alumni sini juga. Ya, namanya Nawawi, anak Indramayu. Jadi imam Masjid Amr bin As di Maroko. Sekarang lagi menjalankan sekolah di Maroko. Ya, di sana ya. Ada lagi alumni sini di Maroko juga. Bapaknya mohon maaf supir bajai Indramayu. Dia juara pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris. Sana satu ini pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Arab juara. Pak Kiai, saya mau tanya nih. Nasional. Oke, saya mau tanya nih. Ini kan terkait masalah pendidikan bagi para murid di pesantren ini begitu Pak Kiai ya. Apa yang dilakukan dari Pak Kiai sendiri, kemudian dari hal-hal yang untuk menjaga pesantren ini supaya tidak terpapar dari radikal Pak Kiai? Seperti Al-Quran memberikan guidance kepada Nabi Muhammad cara mendidik bangsa atau masyarakat. Satu, yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kemudian wa yuzakkihim, karakter, akhlak, moral. Nah, kita nomor satu. Jadi sebelum ilmu pengetahuan, skill, akhlak dulu, moral. Maka tidak ada satupun santri dari pesantren NU yang jumlahnya pesantren NU itu 22.000 dan santri kurang lebih 6 juta. Tidak ada satupun terlibat teroris. Tidak satu pun yang ngebom. Tapi Pak Kiai, banyak yang good looking nggak nih? Soalnya katanya radikal tuh masuk sekarang lewat orang good looking sama hafiz Quran begitu. Pendapatnya siapa itu? Bagaimana tanggapannya Pak Kiai? Barangkali ada yang good looking hafiz Quran, barangkali ada. Tapi secara general salah itu. Pendapat yang salah, keliru itu secara general. Hafiz Quran, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, lembaga penghafal Quran, itu hanya di NU. Ketuanya sekarang Dr. Saifullah Maksum. Nah, itu tidak ada satupun yang radikal. Hafiz Quran radikal nggak ada. Saya jamin. Dari NU loh ya, dari NU. Nggak ada.
apalagi fasih bahasa Arab. Dari NU semua rata-rata kiai pandai bahasa Arab rata-rata. Kiai itu bahasa Arabnya fasih. Nggak ada satu yang radikal. Bahwa yang radikal bisa bahasa Arab ya itu fenomenal ya. Fenomenal. Ada tanggapan dari Pak Kiai mungkin terkait dengan khotib ataupun penceramah yang harus bersertifikat. Seperti apa tanggapannya dari Pak Kiai sendiri? Ada baiknya tapi ada negatifnya. Baiknya seleksi ya, dalam rangka seleksi mana yang standar bisa menjadi khotib, mana yang tidak. Ada standarnya lah. Ada syaratnya apa sih Pak Kiai? Ya, untuk bisa dapat sertifikat itu gitu. Fasih bait Quran dong, memahami syarat rukun minimal, syarat rukun sholat, syarat rukun khutbah, mana yang membatalkan, apa-apa yang membatalkan harus tahu itu. Kalau nggak tahu ya jangan. Tapi negatifnya khawatir kalau nantinya akan dijadikan senjata politik. Oke. Jadi ketika ada kepentingan politik, sertifikat digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Entah kapan-kapan ya. Kita khawatir seperti itu. Kita tidak berbicara sekarang. Ya, gitu ya. berbicara sekarang ya. Tapi kita berbicaranya. Saya yakin kalau Pak Jokowi nggak akan menggunakan khutbah untuk politik. Pemerintah Pak Jokowi ini. Jadi siapa tahu nanti akan datang. Kita bisa meniru negara lain tidak sih Pak Kiai? Mungkin ada beberapa negara yang biasanya mereka tidak melakukan khutbah ataupun secara ceramah secara terbuka begitu, harus ada izin begitu. Ada yang harus izin seperti Saudi Arabia. Ya. Ada yang setengah bebas, artinya rambu-rambunya cuma harus menjaga nasionalisme, menjaga persatuan kesatuan, jangan sampai provokasi. Mesir. Atau topik Mesir juga dijaga begitu ya? Ya Mesir itu tidak terlalu ketat, tapi ada arahan di Mesir itu. Ya tidak berisi provokasi, tidak berisi menyulut emosi jamaah. Memang dalam kitab kuning khutbah itu nggak boleh isinya provokasi, menjelek-jelekan kelompok atau seorang, nggak boleh. Kalau ceramah di luar silakan. Tapi dalam khutbah Jumat menurut kitab Fathul Mu'in nyebut nama orang tidak sah. Nyebut nama orang seperti ada khotib mengatakan Gus Dur kafir, itu nggak sah itu. Menurut kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, kitab Safinah, kitab Sulam, nggak ada itu, nggak boleh itu. Kan pernah ada khotib di DPRD DKI dulu tahun 2004 saya masih ingat. Gus Dur kafir. Dan kita jangan ragu mengkafirkan Gus Dur. Kalau kita ragu-ragu mengkafirkan Gus Dur, kafir lagi kita ini. Jadi Pak Kiai setuju kalau seandainya penceramah harus bersertifikat? Nah itu harus yang paling tepat. Sertifikatnya diterbitkan oleh Ormas. Muhammadiyah, NU, Wasliyah, Mat Anwar, Al-Irsyad. Jadi tanggung jawab kami. Kita tanggung jawab khotib-khotib NU gitu loh. Sudah barang tentu, insya Allah kita jamin 14 ormas. Kita kira-kira NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Syariat Islam, Al-Irsyad, nasionalis. Ormas yang berdirinya sebelum NKRI. Ormas yang berdirinya sebelum Merdeka. Itu semua nasionalis. Kalau kira-kira nih Pak Kiai, kalau seandainya mengeluarkannya mungkin salah satunya NU yang mengeluarkan sertifikatnya begitu ya. Untuk warga NU sendiri. Ya, untuk Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah sendiri. Jadi memang harus bekerja sama dengan beberapa organisasi begitu ya. Dan kebetulan saya ketua umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam. 14 ormas saya ketuanya. Yang forum silaturahimnya ya. Jadi sebenarnya tidak susah untuk mengumpulkan organisasi ini ya saya Pak tanggung Kiai. jawab khotib NU nggak akan radikal. Muhammadiyah silakan tanggung jawab. Syariat Islam, Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon. Apalagi Pak Kiai yang mungkin ditanamkan dari pesantren-pesantren sejak dini begitu ya, untuk tidak mengenal radikal atau masuk ke dalam pesantren. Ini kita khawatirkan begitu. Islam itu bukan hanya teologi dan syariat, bukan hanya rukun iman dan rukun Islam. Akhlakul karimah, the good character juga merupakan prinsip Islam. Tidak boleh menggunjing, tidak boleh fitnah, nggak boleh hoax, nggak boleh menyakiti orang lain. Jangankan sama Islam, sama non-Muslim pun kalau dia baik-baik tidak memusuhi kita, harus diperlakukan dengan baik. Nabi Muhammad seperti itu. Baik, jadi nasib kita gimana nih Pak Kiai kalau seandainya yang pro-pro berproses. Demokrasi itu sangat sulit ya untuk diterapkan dengan baik. Kita masih berproses. Dari reformasi sampai sekarang kita masih euforia dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam berpolitik. Kemudian untuk mencapai tujuan itu tidak lepas dari uang lah. Karena apa? Karena kesenjangan
ekonomi yang sangat lebar ini. Seandainya masyarakat sudah sejahtera, itu bisa mengurangi kesenjangan, bisa mengurangi money politik. Selama kesenjangannya masih seperti ini, ada pengusaha yang mengelola 5 juta hektar, sedangkan kebanyakan rakyat 1 jengkal aja nggak punya. Ya kan? Ada yang mengelola hutan, tambang, 5 juta hektar, 3 juta hektar. Sepertinya Pak Kiai dan NU juga kritiknya keras banget dengan pemerintah ya Pak ya? Kita kalau mengkritik, melulu mengkritik. Tidak ada, bukan oposisi, artinya tidak ada tendensi untuk melengsarkan. Tidak ada ceritanya. Nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuan, tapi memberi masukan, memberi rekomendasi, kritik, itu harus dong, harus. Tapi betul-betul kritik, bukan untuk melengsarkan, apalagi untuk mencaci maki, sama sekali tidak. Beda dengan partai. Kalau partai barangkali ada tujuan untuk melengsarkan. Kalau kami enggak, itu enggak. Benar-benar tujuannya untuk mengkritik dulu. Ya. Makanya kami, perbaikan bangsa. Makanya kami bukan oposisi, bukan. Bukan juga koalisi. Tapi kita ini advokasi kepada rakyat. Tapi Pak Kiai dulu sempat ditawari menjadi wapres, betul Pak? Enggak. Dulu pernah dengar seperti itu dengan Pak Prabowo begitu? Pak Prabowo ya. Yang dulu yang ya. Kalau seandainya nih kita berandai-andai nih ya Pak Kiai ya. Kalau jadi wapres begitu, apa sih yang akan dilakukan Pak? Kembali ke tadi, moral. Yang paling utama, moral, akhlak, karakter. Yang kita bentuk. Yang harus jadi komandan adalah moral. Yang Pak Jokowi sendiri katanya revolusi mental. Pak Erik sudah ada BUMN yang berakhlak. Itu luar biasa sebenarnya. Tinggal implementasi seperti apa. Oke. Ini faktor utama yang paling serius adalah akhlak, moral, budaya, karakter. Itu yang paling penting ketika akhlak yang sering terbentuk. Saya katakan, silahkan sekolah belajar di Timur Tengah Arab, tapi pulang jangan bawa budaya Arab. Silahkan sekolah belajar di Eropa, Amerika, tapi pulang jangan bawa budaya Amerika atau Eropa. Budaya kita lebih mulia. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita Pak Kiai, tapi saya pengen lihat-lihat dulu pesantrennya. Silakan, saya pengen keliling-keliling ada apa aja di sini Pak Kiai ya.